Frank Lampard lahir pada 20 Juni 1978 di Romford, Inggris, dalam keluarga yang begitu lekat dengan dunia sepak bola. Ayahnya, Frank Lampard Senior, adalah mantan pemain profesional, sehingga sejak kecil Lampard sudah akrab dengan atmosfer ruang ganti dan kerasnya kompetisi. Namun, bakat saja tidak membuatnya istimewa. Ia dikenal sebagai anak yang cerdas, disiplin, dan pekerja keras. Di usia muda, Lampard menunjukkan semangat belajar yang tinggi, baik di sekolah maupun di lapangan. Kombinasi kecerdasan dan dedikasi inilah yang menjadi fondasi kuat perjalanan panjangnya menuju panggung sepak bola dunia. Tumbuh di keluarga sepak bola membuat Frank Lampard memahami arti disiplin sejak dini. Ayahnya bukan hanya seorang mantan pemain, tetapi juga mentor pertama yang menanamkan pentingnya kerja keras dan mental baja. Lampard kecil tidak pernah dimanjakan oleh nama besar keluarganya. Justru ia didorong untuk berlatih lebih keras dari yang lain. Setiap kritik dijadikannya bahan evaluasi, setiap kegagalan menjadi motivasi untuk berkembang. Dari rumahnya di Romford, tertanam nilai bahwa kesuksesan bukan diwariskan, melainkan diperjuangkan. Didikan inilah yang membentuk karakter Lampard menjadi pribadi tangguh dan profesional. Karir profesional Frank Lampard dimulai bersama West Ham United pada tahun 1995. Saat itu, ia masih remaja yang harus bersaing di ruang ganti penuh pemain senior. Banyak yang meragukan kemampuannya dan menilai ia hanya anak dari pemain lama. Namun Lampard membungkam kritik dengan kerja keras di setiap sesi latihan. Ia perlahan mendapatkan menit bermain dan menunjukkan visi, umpan akurat, serta keberanian masuk ke kotak penalti. Dari sinilah mentalitas petarungnya mulai terbentuk. Seorang gelandang muda yang tak ingin sekadar numpang nama, tetapi ingin benar-benar diakui lewat performa. Pada musim 1995-1996, Frank Lampard dipinjamkan ke Swansea City untuk mendapatkan pengalaman bermain yang lebih banyak. Meski hanya sementara, periode ini menjadi ujian mental yang penting bagi pemain muda sepertinya. Ia harus beradaptasi dengan lingkungan baru, tekanan supporter, dan tuntutan tampil konsisten. Di Swansea, Lampard belajar menghadapi kerasnya kompetisi profesional secara langsung. Ia tak lagi sekadar prospek akademi, tetapi pemain yang dituntut memberi kontribusi nyata. Pengalaman ini membentuk kepercayaan dirinya dan menjadi bekal berharga sebelum kembali ke West Ham dengan mental yang jauh lebih matang. Tahun 2001 menjadi titik balik besar dalam karir Frank Lampard ketika ia resmi bergabung dengan Chelsea. Kepindahannya dari West Ham sempat dipertanyakan banyak pihak. Ada yang meragukan apakah ia mampu bersinar di klub dengan tekanan lebih besar. Namun Lampard menjawab semua kritik dengan kerja keras tanpa henti. Di Stamford Bridge, ia berkembang pesat menjadi gelandang box-to-box yang komplit, kuat bertahan, cerdas mengatur tempo, dan tajam dalam mencetak gol. Transfer ini bukan hanya perubahan klub, tetapi awal dari perjalanan legendaris yang akan mengukir namanya dalam sejarah Chelsea. Di Stamford Bridge, Frank Lampard mulai menunjukkan kualitas terbaiknya. Musim demi musim, ia tampil semakin matang dan konsisten di lini tengah Chelsea. Bukan hanya piawai mengatur permainan, Lampard juga memiliki insting mencetak gol yang luar biasa untuk seorang gelandang. Ia sering muncul di momen krusial, melepaskan tembakan jarak jauh akurat atau melakukan late run ke kotak penalti. Kerja kerasnya di latihan membuahkan hasil nyata di lapangan. Perlahan, ia tak lagi dipandang sebagai pemain biasa, melainkan sebagai motor permainan yang menggerakkan kebangkitan Chelsea menuju era kejayaan. Memasuki pertengahan 2000-an, Frank Lampard menjadi jantung permainan Chelsea dalam era keemasan klub. Di bawah manajer top dan skuad bertabur bintang, Lampard tampil sebagai sosok konsisten yang selalu hadir di laga-laga besar. Ia tak hanya mencetak gol penting, tetapi juga mengontrol ritme pertandingan dengan kecerdasan dan ketenangan. Bersama Chelsea, ia meraih berbagai gelar domestik dan membangun mental juara yang kuat. Pada periode inilah nama Lampard benar-benar melejit, bukan hanya sebagai pemain inti, tetapi sebagai simbol kesuksesan dan stabilitas di lini tengah teblus. Musim 2004-2005 menjadi momen bersejarah bagi Frank Lampard dan Chelsea. Di bawah asuhan Jose Mourinho, Chelsea tampil dominan dan akhirnya menjuarai Premier League untuk pertama kalinya dalam 50 tahun. Lampard memainkan peran vital sepanjang musim, mencetak gol-gol penting dari lini tengah dan tampil nyaris di setiap pertandingan.
Konsistensi serta daya juangnya membuatnya tak tergantikan. Gelar ini bukan sekadar trofi, tetapi penegasan bahwa Lampard telah berkembang menjadi salah satu gelandang terbaik di Inggris, sekaligus fondasi awal dinasti baru Chelsea. Frank Lampard dikenal sebagai salah satu gelandang paling produktif dalam sejarah Premier League. Bersama Chelsea, ia mencetak lebih dari 200 gol, angka luar biasa untuk seorang pemain lini tengah. Keistimewaannya terletak pada timing yang sempurna saat masuk ke kotak penalti dan akurasi tembakan jarak jauhnya. Ia sering muncul dari lini kedua ketika lawan lengah, lalu menyelesaikan peluang dengan tenang. Bukan sekadar pengatur serangan, Lampard adalah ancaman nyata bagi pertahanan manapun. Naluri gol inilah yang membuatnya berbeda dan menjadikannya legenda di Stamford Bridge. Tahun 2008 menjadi salah satu malam paling emosional dalam karir Frank Lampard. Di final Liga Champions di Moskow, bersama Chelsea melawan Manchester United FC, Lampard mencetak gol penyeimbang yang menjaga harapan tim tetap hidup. Gol itu terasa begitu personal, karena ia bermain di tengah duka setelah kehilangan sang ibu beberapa minggu sebelumnya. Dengan ketenangan luar biasa, ia merayakan gol dengan menunjuk ke langit. Meski Chelsea akhirnya kalah lewat adu penalti, performa dan keteguhan hati Lampard malam itu menunjukkan karakter sejati seorang pemimpin. 4 tahun setelah kekecewaan di Moskow, Frank Lampard akhirnya merasakan malam penuh kejayaan di final Liga Champions 2012. Bersama Chelsea, ia menghadapi FC Bayern Munich di kandang lawan, Allianz Arena. Dalam tekanan luar biasa dan status sebagai underdog, Chelsea menunjukkan mental baja. Lampard tampil tenang mengatur lini tengah dan menjadi pemimpin di saat-saat krusial. Setelah pertandingan berakhir imbang dan dilanjutkan adu penalti, Chelsea keluar sebagai juara Eropa untuk pertama kalinya. Momen itu menjadi penebusan sempurna sekaligus puncak kejayaan dalam karir gemilang Lampard. Sebagai kapten Chelsea, Frank Lampard dikenal bukan karena teriakan keras atau gestur berlebihan, melainkan karena ketenangan dan keteladanannya. Ia memimpin lewat aksi nyata di lapangan, berlari tanpa henti, menjaga fokus, dan tampil konsisten di pertandingan besar. Rekan setim menghormatinya karena profesionalisme dan etos kerja yang tak pernah turun. Dalam situasi tertekan, Lampard tetap berpikir jernih dan mengambil keputusan tepat. Kepemimpinannya memberi rasa percaya diri bagi tim. Ia membuktikan bahwa seorang kapten sejati tak selalu paling vokal, tetapi paling bisa diandalkan saat dibutuhkan. Di level internasional, Frank Lampard menjadi bagian penting dari generasi emas timnas Inggris. Ia tampil dalam berbagai turnamen besar seperti Piala Dunia dan Euro, membawa harapan jutaan pendukung Inggris. Dengan kemampuan mencetak gol dari lini tengah dan visi bermain yang tajam, Lampard kerap menjadi pembeda dalam pertandingan penting. Meski persaingan di lini tengah sangat ketat, ia tetap menunjukkan konsistensi dan dedikasi tinggi setiap kali mengenakan seragam Three Lions. Bagi Lampard, membela negaranya adalah kehormatan besar yang dijalani dengan penuh kebanggaan dan tanggung jawab. Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan menyisakan salah satu momen paling kontroversial dalam karir Frank Lampard. Saat membela timnas Inggris melawan Jerman, Lampard melepaskan tembakan keras yang memantul dari mistar dan jelas melewati garis gawang. Namun wasit tidak mengesahkannya sebagai gol. Insiden itu dikenal sebagai gol hantu dan memicu perdebatan besar di dunia sepak bola. Banyak yang meyakini keputusan tersebut memengaruhi jalannya pertandingan. Dari kekecewaan itu, lahir dorongan kuat untuk penggunaan teknologi garis gawang demi keadilan dalam sepak bola modern. Sepanjang karirnya bersama Chelsea, Frank Lampard dikenal sebagai simbol loyalitas dan profesionalisme. Ia jarang absen karena cedera dan hampir selalu menjadi pilihan utama di setiap musim. Konsistensinya luar biasa. Datang paling awal ke sesi latihan dan pulang paling akhir. Lampard menjaga kondisi fisik serta disiplin hidupnya dengan ketat, memastikan performanya tetap stabil di level tertinggi. Di tengah tekanan kompetisi Premier League yang keras, ia tetap fokus dan rendah hati. Dedikasi inilah yang membuatnya dihormati bukan hanya sebagai pemain hebat, tetapi juga sebagai profesional sejati.
Tahun 2014 menjadi momen emosional ketika Frank Lampard mengakhiri kebersamaannya dengan Chelsea. Setelah lebih dari 1 dekade mengabdi, ia pergi sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub, sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang gelandang. Stamford Bridge memberikan penghormatan penuh haru kepada legenda mereka. Lampard tidak hanya meninggalkan deretan trofi, tetapi juga warisan semangat juang dan kepemimpinan. Perpisahan itu terasa berat bagi para supporter, karena mereka tahu, sosok yang selama ini menjadi jantung permainan The Blues akhirnya menutup satu bab besar dalam perjalanan karirnya. Setelah meninggalkan Chelsea, Frank Lampard melanjutkan karirnya bersama Manchester City pada musim 2014-2015. Kepindahan ini mengejutkan banyak pihak, terutama para pendukung Chelsea. Ironisnya, Lampard sempat mencetak gol ke gawang mantan klubnya sendiri, momen yang penuh emosi dan dilema. Ia tidak merayakan gol tersebut sebagai bentuk rasa hormat. Meski singkat, masa di Manchester City menunjukkan profesionalisme Lampard. Ia tetap tampil maksimal, membuktikan bahwa komitmennya terhadap sepak bola selalu berada di atas segalanya, bahkan ketika harus menghadapi kenangan lamanya. Setelah petualangannya di Inggris, Frank Lampard melanjutkan karir ke Amerika Serikat bersama New York City di Major League Soccer. Di usia yang tak lagi muda, ia tetap menunjukkan kualitas dan kecerdasannya di lapangan. Lampard membawa pengalaman, kepemimpinan, dan mental juara ke ruang ganti tim barunya. Meski menghadapi tantangan adaptasi dengan gaya bermain berbeda, ia tetap mampu mencetak gol dan memberi kontribusi penting. Periode di MLS menjadi bab penutup karir bermainnya, sebuah perjalanan internasional yang memperluas pengaruhnya sebagai salah satu gelandang terbaik generasinya. Frank Lampard mungkin bukan pemain tercepat atau paling flamboyan, tetapi kecerdasannya membuatnya selalu selangkah lebih maju dari lawan. Bersama Chelsea, ia dikenal sebagai gelandang yang piawai membaca ruang dan menentukan waktu yang tepat untuk bergerak. Timing larinya ke kotak penalti seringkali tak terdeteksi bek lawan. Ditambah kemampuan menembak jarak jauh dan eksekusi penalti yang tenang, Lampard menjadi paket komplit di lini tengah. Ia bermain dengan otak sebelum kaki, menganalisis situasi dalam hitungan detik dan membuat keputusan efektif yang berdampak besar bagi timnya. Sepanjang karirnya di Premier League, Frank Lampard mencatatkan angka yang luar biasa untuk seorang gelandang. Bersama Chelsea, ia menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub dengan lebih dari 200 gol di semua kompetisi. Ia juga masuk jajaran gelandang tersubur dalam sejarah Liga Inggris. Tak hanya soal gol, Lampard dikenal dengan jumlah penampilan yang konsisten dari musim ke musim. Statistiknya mencerminkan kombinasi ketahanan fisik, kecerdasan taktik, dan kontribusi nyata, menjadikannya salah satu pemain paling berpengaruh di eranya. Pada tahun 2017, Frank Lampard resmi mengumumkan pensiun dari dunia sepak bola profesional. Ia menutup karirnya dengan status legenda, terutama bagi Chelsea, klub yang membesarkan namanya. Selama lebih dari 2 dekade, Lampard telah mempersembahkan trofi, gol, dan momen-momen ikonik yang tak terlupakan. Ia dikenang bukan hanya karena statistik gemilang, tetapi juga karena karakter, loyalitas, dan etos kerja yang luar biasa. Ketika ia menggantung sepatu, dunia sepak bola kehilangan seorang gelandang cerdas yang menjadi simbol konsistensi dan dedikasi di level tertinggi. Setelah pensiun sebagai pemain, Frank Lampard memulai babak baru sebagai pelatih bersama Derby County pada tahun 2018. Meski masih minim pengalaman, ia langsung menunjukkan visi dan keberanian dalam meracik strategi. Di musim pertamanya, Lampard membawa Derby County melaju hingga final playoff championship, sebuah pencapaian yang mengesankan bagi pelatih muda. Ia mengandalkan pendekatan modern, permainan menyerang, dan kepercayaan pada pemain muda. Langkah awal ini membuktikan bahwa kecerdasan Lampard di lapangan juga mulai terlihat dari pinggir lapangan, membuka jalan menuju tantangan yang lebih besar. Pada tahun 2019, Frank Lampard kembali ke Chelsea, kali ini sebagai manajer. Kepulangannya disambut antusias para supporter yang melihatnya sebagai legenda klub. Di tengah larangan transfer yang membatasi pergerakan tim, Lampard justru memberi kesempatan besar kepada pemain muda akademi. Ia membangun kembali identitas permainan menyerang dengan semangat baru.
Meski menghadapi tekanan besar di kompetisi seketat Premier League, Lampard menunjukkan keberanian dan komitmen. Kembalinya ia ke Stamford Bridge menjadi simbol harapan dan nostalgia yang berpadu dalam satu misi besar. Di tengah keterbatasan transfer, Frank Lampard membuat keputusan berani bersama Chelsea dengan memberi kepercayaan penuh kepada para pemain muda akademi. Nama-nama seperti Mason Mount, Tammy Abraham, dan Reece James mendapat kesempatan tampil reguler di tim utama. Lampard melihat potensi besar dan tak ragu memberi mereka panggung. Keputusan ini membawa energi segar dan identitas baru bagi tim. Ia membuktikan bahwa keberanian mempercayai talenta muda bisa menjadi fondasi masa depan klub, sekaligus menunjukkan visi jangka panjangnya sebagai pelatih. Meski memulai dengan penuh harapan, perjalanan Frank Lampard sebagai pelatih Chelsea tidak selalu berjalan mulus. Tekanan di Premier League begitu besar, dan ekspektasi terhadap legenda klub ini sangat tinggi. Ketika hasil pertandingan mulai tidak konsisten, sorotan media dan kritik pun datang bertubi-tubi. Lampard harus belajar menghadapi dinamika ruang ganti, taktik lawan, hingga manajemen tekanan publik. Pengalaman ini menjadi ujian nyata dalam karir kepelatihannya, membuktikan bahwa menjadi manajer membutuhkan ketahanan mental yang sama kuatnya seperti saat ia masih berjuang di lapangan. Pada tahun 2022, Frank Lampard menerima tantangan baru sebagai manajer Everton. Ia datang di saat klub berada dalam situasi sulit dan terancam degradasi dari Premier League. Dengan tekanan besar dari supporter dan kondisi tim yang tidak stabil, Lampard berusaha membangun semangat juang dan solidaritas di ruang ganti. Ia menekankan kerja keras serta determinasi di setiap pertandingan. Meski menghadapi banyak hambatan, periode ini menunjukkan sisi kepemimpinan Lampard dalam situasi krisis. Berjuang bukan untuk gelar, melainkan untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Pada tahun 2023, Frank Lampard kembali ke Chelsea, kali ini sebagai pelatih sementara atau caretaker. Situasi klub sedang tidak stabil, dan manajemen membutuhkan sosok yang memahami DNA tim serta memiliki kedekatan emosional dengan para supporter. Lampard menerima tanggung jawab itu dengan keberanian, meski sadar tantangannya tidak ringan. Ia berusaha memulihkan kepercayaan diri pemain dan membawa stabilitas di ruang ganti. Walau masa tugasnya singkat, kehadirannya kembali menunjukkan loyalitas dan kecintaannya pada klub yang telah membesarkan namanya sebagai legenda. Di luar lapangan, Frank Lampard dikenal sebagai sosok yang intelektual dan berpikiran tajam. Berbeda dari stereotip pesepak bola pada umumnya, ia memiliki catatan akademik yang sangat baik sejak sekolah. Bahkan, ia pernah disebut memiliki IQ tinggi dan gemar membaca untuk memperluas wawasannya. Kecerdasan itu tercermin dalam gaya bermainnya, selalu tenang, analitis, dan penuh perhitungan. Baik saat membela Chelsea maupun ketika menangani tim dari pinggir lapangan, Lampard menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal fisik, tetapi juga tentang pemahaman taktik dan kemampuan berpikir cepat dalam tekanan. Warisan Frank Lampard dalam dunia sepak bola tak hanya diukur dari jumlah gol atau trofi yang ia raih. Bersama Chelsea dan di panggung Premier League, ia menetapkan standar baru bagi peran gelandang modern, produktif, cerdas, dan konsisten. Namanya kerap disejajarkan dengan gelandang hebat Inggris lainnya seperti Steven Gerrard dan Paul Scholes. Perdebatan tentang siapa yang terbaik mungkin tak pernah selesai. Tetapi kontribusi Lampard telah menginspirasi generasi baru pemain yang ingin mengikuti jejaknya di level tertinggi. Frank Lampard bukan sekadar mantan pemain atau pelatih, ia adalah simbol dedikasi dan kerja keras dalam sepak bola modern. Bersama Chelsea, ia menorehkan sejarah sebagai pencetak gol terbanyak klub dan bagian dari generasi emas yang meraih kejayaan Eropa. Dari lapangan hijau hingga kursi manajer, perjalanan Lampard penuh pelajaran tentang ketekunan, kepemimpinan, dan keberanian menghadapi tantangan. Bagi para penggemar, namanya akan selalu dikenang sebagai legenda sejati, seorang gelandang cerdas yang membuktikan bahwa konsistensi dan karakter kuat mampu menciptakan warisan abadi.